Yang kita ketahui kan Indonesia itu dengar-dengar gitu ya, malah sampai masuk kurikulum pendidikan gitu. Indonesia dijajah hingga ke 350 tahun. Itu benar gak sih? Kenapa ada omongan begitu gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Channel Hafiz TV. Jangan lupa di subscribe. Oke, di sini ada tulisannya nanti. Dan ini juga kita kedatangan tamu Saudara Habibi dengan channel Habib Abdillah JP. Nanti channelnya ada di Bisa sini. di subscribe juga nanti. Oke, subscribe. Kembali lagi kita di acara ngaji, ngobrol dan mengkaji. Mungkin di sini gua akan nanya-nanya nih kepada Saudara Habibi nih. Dia termasuk sejarawan yang ahli dalam keindonesiaan. Ya, tema-tema keindonesiaan, kebangsaan. Iya, tema kebangsaan lah gitu ya. Yang kita ketahui kan Indonesia itu dengar-dengar gitu ya, malah sampai masuk kurikulum pendidikan gitu. Indonesia dijajah hingga 360 tahun gitu. 150 kayaknya. 350 tahun. Itu benar gak sih? Kenapa ada omongan begitu gitu? Iya. Oh, makasih nih saya sudah diundang di channelnya Muhammad Hafiz TV. Hafiz TV ya. Nama lengkapnya Muhammad Hafiz. Saya kebetulan juga sebenarnya teman kelas di perkuliahan. Makasih udah mengundang. Yang pertama gini, Fis aja ya manggilnya ya. Iya. Jadi kan memang ada sebuah fakta sejarah yang mengatakan fakta ini dianggap fakta 360 tahun dijajah. Kalau kita belajar sejarah yang mungkin teman-teman mendalami tentang kajian ini, itu sebenarnya masih bisa diperdebatkan. Karena apa? Karena periodisasi ini sangat rancu. Kalau kita lihat dari tahunnya aja, ketika Belanda yang pada saat itu datang tahun 1596 dia ke Banten. Kalau kita hitung 1596 sampai 1945 itu pun belum sampai 350 tahun. Oh iya. Iya kan? Iya, kalau kayaknya 340-an lebih lah kalau saya. Itu pun kan 1942 itu Indonesia nggak dijajah Belanda tapi di Jepang itu kan. Iya. 3,5 tahun. Tentu hal ini sangat miris ketika kita yang belajar sejarah atau teman-teman yang praktisi, tetapi dianggap itu suatu kebenaran. Suatu kebenaran yang saya kira akan meruntuhkan kebangsaan kita, keindonesiaan kita. Ya, jadi Karena kayak kita banget gitu ya. Kok sampai selama itu dijajah gitu? Emang nggak punya kebutuhan sama sekali. Kayak gimana ya, ibarat wah ini Indonesia ini memang mental dijajah gitu. Jadi di satu sisi akan melahirkan rendah diri ya. Yang kedua mungkin bisa dimaknai bahwasanya wah ini tuh kayak nggak punya harga diri atau minder gitu ibarat kalau di pergaulan internasional. Itu yang pertama. Itu mungkin sekarang gue nanya nih, itu yang pertama kali nge-boomingin gitu ya, mencetus lah bahwa Indonesia dijajah sama Belanda 350 tahun itu, menurut sejarah itu siapa sih? Oke. Kalau saya baca-baca di buku-buku sejarah atau literatur, sebenarnya ketika tahun 1950-an presiden pertama kita, Presiden Soekarno itu pernah mengatakan kita sebagai bangsa Indonesia sudah pernah dijajah 350 tahun oleh penjajah, maka kita harus bersatu membangun itu ini. Tapi bisa dimaknai gini, bukan 350 tahunnya. Saya kira, saya menafsirkan bahwasanya ucapan Soekarno ini untuk menggairahkan warga dan masyarakat Indonesia untuk membangun persamaan nasib ibarat gitu kan. Kita sudah pernah dijajah loh selama itu, makanya kita harus mempunyai jiwa gotong royong bersama sebagai bangsa negara untuk menjadi negara yang maju. Itu konteks yang pertama. Konteks kedua itu tahun 930 Gubernur Jenderal. Jadi kalau dulu itu negara kita sebenarnya belum dinamakan Indonesia, jadi dulu itu namanya Nederland Indi atau biasanya disebut Hindia Belanda, untuk membedakan, atau India Timur untuk membedakan dengan negara India saat ini yang dulu dinamakan India Barat. Itu ada namanya Gubernur Jenderal dulu, pimpinannya lah, pimpinan
di Batavia, yang bisa jadi Batavia itu sekarang Jakarta yang sekarang jadi ibu kota. Itu namanya Dionge. Dionge mengatakan, diwawancarai oleh seorang wartawan, kita sudah di sini selama 300 tahun menjajah itu, dan akan seperti ini 300 tahun yang akan ke depan. Itu artinya kan menggambarkan kepungahan. Bagaimana negara Belanda ini melegitimasi kita ini sudah berada di negeri Nusantara ini selama 300 tahun, dan akan seperti ini 300 yang tahun ke depan pun kita akan menjajah gitu loh. Itu salah satu kepungahan yang dilontarkan oleh Gubernur Jenderal pada saat itu namanya De Jong. Dan itu banyak yang mengatakan itu sebuah pelajaran yang akhirnya itu ditemukan di di pelajaran-pelajaran sejarah saat itu. Jadi kan kalau dulu orang kita yang mengenyam pendidikan itu orang-orang kelas atas, biasanya anak campuran bisa kuliah di sekolah-sekolah Belanda. Yang kedua anak-anak bupati atau anak-anak ningrat lah ibarat, kalau dulu itu sistem kerajaan kan. Itu ini salah satu mata pelajarannya adalah itu. Bahkan bahwasanya kita sebagai negara terjajah selama 300 tahun, yang sekarang 300 tahun, besok pun akan terus kayak gini selama 300 tahun. Gitu Mas Hafiz. Mungkin dari situ jadi Soekarno kayak mengemborkan jangan sampai kita dijajah lagi nih sama bangsa mereka gitu ya. Tapi kan sebenarnya itu jangan dianggap sebuah fakta, dianggap sebuah sampai dimasukkan kurikulum itu udah menyalahi fakta itu kan. Kalau dalam sejarah kan kita harus cek dulu nih fakta benar atau enggak gitu loh. Apalagi kalau dalam Islam kan harus meng-cross check kan sebuah berita kan. Fata bayanu gitu kan. Fata bayanu dulu. Tabayan ini benar nggak atau informasi ini? Mungkin karena yang ngomong langsung sang proklamator, jadi iya benar berarti diterima mentah-mentah itu nggak sesuai gitulah kita. Nah terus lu tahu nggak tuh yang menerima informasi itu dan mengiyakan bahwa Indonesia dijajah 350 tahun itu siapa? Kalau secara ini nggak tahu ya, tapi karena memang itu didengar oleh sebagian besar dan itu dianggap sebuah capaian yang benar gitu loh. Apalagi sampai diajarkan. Kalau bagi saya ya itu kesalahan kita juga sebagai suatu bangsa untuk mempercayai itu gitu loh. Maka dari itu ya mungkin nanti ada dari pihak yang mengurusi Mendikbud, yang mengurusi kurikulum atau siapa untuk merevisi 350 tahun dijajah itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya negara Indonesia itu nggak pernah dijajah karena kita melawan terus. Dan juga mereka juga masuk tuh benar-benar awalnya mau dagang doang. Awalnya dagang, nyari rempah-rempah, terus melihat pergolakan perdagangan. Wah, saya harus menguasai ini untuk bisa mengontrol harga-harga. Istilahnya kan untung aja sebenarnya orang-orang itu. Walaupun kita kenal kalau dalam istilahnya itu ada 3G kan, gold, glory sama gospel. Waktu dia mencari kekayaan, mencari glory itu kejayaan, glory, kejayaan. Sama yang ketiga itu gospel, penyebaran agama Kristen. Ya ada misi-misi gitu. Berarti kalau misalnya dahulu itu mereka datang untuk berdagang dan berniaga lah untuk sini, ya kita sebut dijajah. Berarti kalau sekarang ini kayak model ada produk-produk luar yang dagang di sini, berarti kita sampai sekarang masih dijajah dong kalau hitungannya begitu ya? Iya, artinya sejarah itu adalah penafsiran aja sebenarnya. Artinya bagaimana cara kita melihat situasi, bagaimana cara kita melihat fakta. Ya mungkin kan sebenarnya kalau kita lihat juga negara yang sekarang Indonesia ini yang dulu banyak kerajaan itu kan nggak 100% itu langsung dikuasain pada tahun itu. Jadi kalau kita lihat kalau di Aceh itu baru istilahnya kan perang kan, baru bisa dikalahkan itu sekitar tahun 1900-an. Jadi mungkin nggak nyampe 50 tahun gitu loh. Dijajah oleh Belanda, kuasain, kayak di Bali juga kayak gitu. Jadi memang sebenarnya ini hanya sebuah penafsiran aja. Maukah kita menamakan diri kita sebagai negara terjajah? Itu sebagai marwah aja sebenarnya, sebagai sebuah masyarakat, sebuah warga negara, itu sebagai marwah aja. Kita bisa kalau menuliskan sejarah itu sebagai sejarah yang perlawanan, bukan sejarah kita sebagai masa terjajah gitu. Artinya
Kalau perspektif saya kan mungkin mengatakan begitu, kita nggak pernah dijajah. Toh karena itu ya. dulu pun belum nama Indonesia, itu Nusantara. Indonesia dijajah itu ya Indonesia baru tahun 45. Ya dulu yang dijajah Nusantara, Iya, semuanya Nusantara. malah ya. Nusantara bagi saya itu penjajahan itu bisa diperdebatkan lagi, gitu loh. Tapi kalau menurut saya, pandangan saya, kita jangan mengambil kata kita sebagai masa terjajah aja gitu. Jadi istilahnya kayak kita merasa tertekan gitu ya kalau di kita dianggap. Kita DNA-nya itu melawan gitu. Oh, Melawan. jadi mungkin kesimpulan dari Lubi gimana ya? Ya kalau bagi saya mah kita belajar sejarah yang tengah-tengah aja. Kita mencoba mendalami fakta. Ada fakta nih yang berkembang di masyarakat. Kita sebagai generasi muda harus lebih kritis melihat itu. Harus mengkaji lagi. Iya, mengkaji lebih dalam agar tidak terjebak gitu loh. Kalau kita hanya nurut-nurut saja ya kita akan menjadi generasi yang penurut, nggak ada usaha untuk belajar lebih kritis atau menyikapi suatu masalah gitu. Karena kata Soekarno juga, berikanlah aku 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Itu harus dimaknai pemuda ini sebagai orang atau sebagai generasi yang mempunyai energi lebih untuk memajukan negaranya gitu. Oke, mungkin itu aja kajian dari kami. Mungkin ada penjelasan yang dari sumber-sumber lain bisa tulis di komentar. Bisa nanti kita diobrolkan lagi di kesempatan lain. Ya mungkin juga kalau ada yang bertanya juga bisa tulis di komentar. Atau komentar. Oke, itu aja, kami pamit. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, Habibi Abdullah JP dan Hafiz TV.